Kobaran api membakar sebuah bangunan bengkel motor di Jalan Bukit Keminting, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa pagi. Warga panik lantaran kobaran api berdekatan dengan toko dan rumah kos. Sementara petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan kobaran api yang membumbung tinggi. Selama setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan dibantu warga sekitar. Namun peralatan bengkel dan rukonya hangus terbakar. Menurut saksi mata, saat kejadian penjaga bengkel ada di tempat dan berhasil menyelamatkan diri. Sementara api pertama kali muncul dari bagian belakang bengkel yang juga dijadikan tempat tinggal. Jelas ya, kalau itu belakang, cuman karena dari ibunya di sini yang pemilik kos kan udah teriak-teriak gitu. Jadi kami segera ini telepon dari bagian depan atau belakang, dari bagian belakang. Bagian belakang ini langsung rumah atau gimana Pak? Ini bengkel tapi ada tinggalnya juga. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas Polresta Palangkaraya saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran bengkel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Dan selain itu, sehari jelang sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal dinyatakan bebas murni sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina. Rencananya besok kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan novum atau bukti baru dan menghadirkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta dalam sidang PK yang akan digelar di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Apa bukti baru yang dimaksud dan siapakah saksi-saksi ahli yang sudah disiapkan? Bersama saya Anisha Dasuk, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede. Gelar perkara dilakukan setelah penyidik menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Gelar perkara ini merupakan tahap awal untuk menentukan permasalahan objek yang dilaporkan dan dimulainya penyidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, pihak Peradi mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Barreskrim. Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu. Ya. Selain laporan terkait dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede, Polri telah memproses laporan terhadap Ibtu Rudiana, ayah Eki, atas kasus dugaan penganiayaan 7 terpidana. Kedua laporan tersebut kini ditangani di Tipidum Barreskrim Polri. Sebelumnya Ibtu Rudiana dilaporkan oleh salah satu terpidana kasus Vina dan Eki bernama Hadi Saputra. Rudiana diduga menganiaya dan melakukan praktik di luar kemanusiaan terhadap para terpidana. Tanda tangan piutang sebenarnya 50 juta dengan alasan sebagai jaminan. Jadi pada saat ini Barreskrim terkait laporan Rudiana juga masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari tentang laporan. Kita sebagai aparat penegak hukum khususnya dan mungkin dari rekan-rekan
penasihat hukum, lawyer juga harus melihat pada asas hukum kita, yaitu praduga tak bersalah. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut, karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada esok hari, kuasa hukum kembali menemukan bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Saka Tatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syahputra, kemudian beberapa ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji, dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Satu hari jelang sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat, Saka Tatal nyatakan bebas murni dari Balai Pemasyarakatan. Total, Saka Tatal menjalani masa kurungan selama 3 tahun 8 bulan. Ditemani sejumlah kuasa hukum, Saka Tatal terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Cirebon. Kedatangan Saka Tatal guna menandatangani berita acara pernyataan bebas murni setelah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan serta wajib lapor. Setelah bebas murni, Saka Tatal kini fokus untuk menjalani PK guna membersihkan namanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau masalah mantan terpidana ya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan PK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Seperti apa persiapan jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal? Kami bergabung bersama rekan To Iskandar yang berada di kediaman Saka Tatal dan di Pengadilan Negeri Cirebon juga ada rekan kami. Kita ke Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu. Baik, kita ke kediaman terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami To Iskandar di sana. Tois, seperti apa situasi terkini dan persiapan Saka Tatal jelang sidang PK besok? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu kediaman rumah Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana dalam kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dan di mana suasana pada malam hari ini di rumah kediaman Saka Tatal ini nampak terlihat ramai. Dan untuk persiapan besok pada sidang PK nanti juga Saka Tatal merupakan terpidana itu sudah menyiapkan beberapa hal yang untuk menyiapkan pada sidang PK esok. Dan Anissa juga pemirsa, kita akan mengajak seperti apa kondisi suasana rumah di Saka Tatal, dan terlihat juga kami akan gambarkan seperti inilah suasana di rumah Saka Tatal, terlihat diramai kunjungi oleh kerabat
Sakatatal, dan Sakatatal pun terlihat cerah untuk peninjauan sidang PK pada Rabu besok nanti, dan di mana salah satu terpidana kasus pembunuhan vina pada tahun 2000 silam juga yang bernama Sakatatal akhirnya bebas murni setelah menjalani wajib lapor selama 3 tahun 8 bulan. Dan tidak hanya itu, didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal mantan terpidana kasus pembunuhan vina dan Eki di Cirebon mendatangi kantor pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Kedatangan Saka untuk mengambil surat pengakhiran bimbingan. Dengan hal tersebut, Sakatatal resmi bebas murni setelah menjalani kurungan 3 tahun 8 bulan tersebut. Dan dinyatakan Sakatatal bebas murni, tidak wajib lapor gitu, seperti itu. Dan meski sudah bebas murni juga, namun demikian Sakatatal juga masih terganggu gitu dengan statusnya sebagai mantan terpidana atas kasus pembunuhan vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dan di mana sementara Sakatatal sendiri mengaku tidak melakukan hal apa yang dituduhkan dengan apa yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki tersebut. Namun dengan hal persiapan sidang pada PK nanti yang digelar Pengadilan Negeri Cirebon, sejumlah kuasa hukum dan Sakatatal akan siap menghadiri sidang pada Rabu esok. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih rekan Toy Iskandar atas laporannya dari kediaman Sakatatal yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Toy Iskandar. Pemirsa, saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto, mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan sebagai saksi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime. Pemirsa, bagaimana kesiapan Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang PK Sakatatal? Kita bergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang sudah berada di sana. Faisal, seperti apa persiapan jelang sidang PK Sakatatal dan berencananya besok mulai jam berapa? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Untuk pertama kami akan menunjukkan terlebih dahulu suasana saat ini atau pada malam ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Di mana bisa dilihat di layar kaca Anda, Anissa dan juga pemirsa, memang untuk saat ini atau tepatnya pada malam ini memang Pengadilan Negeri Cirebon telah disterilkan sejak pukul 7 malam tadi. Nah, ini sebagai bentuk pengamanan dari Pengadilan Negeri Cirebon jelang sidang Sakatatal yang akan dimulai pada pukul 9 pagi besok. Nah, Anissa dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon jelang sidang Sakatatal yang akan dimulai pada pukul 9 pagi besok. Di antaranya sarana dan juga prasarana memang telah disiapkan dengan matang oleh Pengadilan Negeri Cirebon untuk menunjang kelancaran jalannya sidang PK besok. Sementara untuk pengamanan yang tadi kami sampaikan, untuk yang pertama, sini sudah disterilkan, kemudian juga pihak dari PN Cirebon juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota, begitu. Kemudian untuk memastikan bahwa jalannya persidangan Sakatatal atau sidang PK Sakatatal besok bisa berjalan dengan kondusif. Nah, Anissa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula Pengadilan Negeri Cirebon juga telah menunjuk 3 hakim yang akan memimpin jalannya persidangan atau sidang PK Sakatatal besok. Di antaranya ada Rizky Yunia, kemudian Galuh Rahma Esti, dan juga Justisia Permatasari, serta 1 orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Nah, Anissa dan juga pemirsa, memang untuk sidang perdana besok yang akan dimulai pada pukul 9 memang beragendakan pembacaan memori PK atau memori peninjauan kembali oleh pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari Sakatatal. Nah, jelang
sidang PK ini memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari Saka Tatal, seperti misalnya menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru, di mana informasinya yang kami dapatkan, Anissa, bahwa ada sekitar belasan novum atau bukti baru yang telah disiapkan oleh pihak dari Saka Tatal. Nah, salah satunya novum tersebut adalah keterangan dari saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yakni atas nama Dede, di mana dalam beberapa hari terakhir Dede sempat menghebohkan publik dikarenakan ia menyatakan ke publik bahwa pada saat 2016 lalu ia diarahkan oleh ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana, untuk memberikan keterangan palsu. Nah, sementara itu untuk novum atau bukti lainnya yang akan dibawa ke persidangan PK ini memang adalah salinan dari putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang memang sudah digelar dalam beberapa waktu yang lalu. Anissa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula memang sidang PK Saka Tatal ini digelar setelah Saka Tatal dan juga pihak kuasa hukumnya memang mengajukan peninjauan kembali, di mana Saka Tatal ingin membuktikan bahwa memang dirinya tidak bersalah meskipun sudah bebas dirinya ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kita nantikan, Anissa, jalannya persidangan sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal pada besok Rabu 24 Juli 2024. Demikian, Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto, ditemani kuasa hukumnya Titus Tampu Bolon serta politikus Deddy Mulyadi mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan sebagai saksi. Dalam permohonan perlindungan tersebut, Dede menjalani asesmen sebelum mencapai perlindungan dari LPSK. Namun usai menjalani pengajuan permohonan perlindungan di LPSK, Dede Riswanto enggan buka suara. Hadir juga tim kuasa hukum dari 6 terpidana, yakni Ruli Panggabean dan Jutek Bongso, untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Sementara itu, LPSK masih akan mengkaji permohonan Dede Riswanto tersebut sesuai aturan yang ada. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang, muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak, saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini?
buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain ke sini? Buat keterangan saksi kan, Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Saksi kunci kasus Vina, Dede mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya pokoknya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Keluarga almarhumah Vina berkomentar pasca pengakuan Dede atas kesaksian palsu yang dilakukan pada kasus Vina. Keluarga mengaku terkejut atas kebohongan yang dilakukan Dede tentang kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kakak almarhumah Vina, Marliana, terkejut dengan pernyataan Dede yang menjadi saksi kunci kasus Vina. Keterangan Dede dalam podcast bersama Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu tentang kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu. Keterangan itu membuat Marliana semakin yakin bahwa ada hal yang diduga disembunyikan pada kasus Vina dan Eki. Marliana sebelumnya juga tidak mengenal sosok Dede. Pasalnya saat persidangan tahun 2016 hingga 2017,
ia tak pernah sekalipun melihat Dede di persidangan. Dengan pengakuan terbaru dari Dede, Marliana berharap ada informasi yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di News Prime. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya dugaan intimidasi dan penganiayaan saat proses pemeriksaan terhadap para pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada pelanggaran dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Di antaranya, indikasi penganiayaan terhadap para pelaku. Hal itu diduga dilakukan oknum penyidik untuk mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut, dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan kepada pihak yang terkait. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Bahkan, tim dari Bareskrim, Propam, dan Irwasum Polri diterjunkan untuk melakukan asistensi dalam proses pengusutan kasus. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kematian sejoli Vina dan Eki yang menarik perhatian publik terjadi pada Agustus 2016 silam. Jasad keduanya ditemukan di bawah jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, lalu melaporkan kasus ini sebagai dugaan penganiayaan dan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian. 8 orang ditangkap dan dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Cirebon. 7 terpidana di penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana lainnya divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto berharap kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan LPSK disampaikan ke Polri. Sementara itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyatakan pemeriksaan harus dilakukan tanpa tekanan. Dan berikut cuplikan dialog program Anyus Sore beberapa saat lalu. Sejak awal penanganan kasus ini, banyak kelemahan-kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation, sehingga keterangan saksi, keterangan tersangka ya waktu itu tidak didukung dengan pembuktian secara ilmiah. Ketika yang bersangkutan mencabut keterangannya atau merubah keterangannya, maka ini menjadi kelemahan tersendiri. Dari LPSK sudah turun, sudah juga bertemu dengan beberapa narapidana yang notabene sedang dibon oleh pihak Polda Jabar. Ini melakukan wawancara, kemudian melakukan asesmen, tentunya akan mendapatkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan dalam rilis, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, kami tentunya berharap dari Kompolnas, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh LPSK nantinya tentunya akan disampaikan kepada pihak Polri untuk didalami. Apakah benar ada dugaan penganiayaan atau penyiksaan terhadap para pelaku saat pemeriksaan di tahun 2016 lalu? Ya, pemeriksaan ini kan diawali pemeriksaan selama di Polres, dan itu ternyata proses penanganan di Polres itu hanya 3 hari, kemudian ditarik ke Mabes. Saya sempat ditunjukkan foto-foto ketika dalam proses pemeriksaan. Nah, ini tentunya bisa menjadi bahan nanti, karena yang saya lihat fotonya mulus-mulus saja orangnya. Dan penyidik yang memeriksa sendiri juga menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Namun sekali lagi ini masih perlu didalami, karena tentunya tidak hanya satu penyidik saja. Mungkin penyidik yang lain yang melakukan. Pak Suparji, kalau katakanlah dugaan penganiayaan terhadap para pelaku di tahun 2016 silam ini terbukti, apakah artinya ada potensi bahwa para terpidana ini mengakui perbuatannya atas dasar keterpaksaan? Ya, potensi itu ada, tetapi harus dibuktikan dengan fakta yang sebenarnya. Karena pada dasarnya orang mereka itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam paksaan, tidak boleh dalam tipuan, tidak boleh dalam khilafah. Sehingga yang disampaikan itu adalah benar adanya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Para saksi harus benar-benar menyatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Pemirsa, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2 Aji, Kabareskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon, padahal kejadian masuk ke jurisdiksi kabupaten. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada pembunuhan, tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini jurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar, menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ini yuridiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya? Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Ya. Rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Karena Vina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya.
Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa, di situ. Itu versinya. Pindah ke situ. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian ada di putusan. Tidak kemudian ada. Di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah, batu yang sudah dilemparkan, katanya Pak Oto Sergar, Oto Hasibuan, kok dilempar oleh Sudirman, kok diambil lagi, disimpan ke rumah. Nah, ini artinya seorang reserse akan berpikir, pertama, oke lah, kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau mau menjadikan ini sebagai pembunuhan, pertanyaan terbesar adalah alat bukti apa untuk menjadikan ini pembunuhan? Yang dipakai oleh Polresta Cirebon, bukan Polres Kabupaten, adalah alat bukti saksi. 1.000 saksi, kalau tidak didukung alat bukti lain, bukan saksi. Kita lihat gambar ini. Warnanya sama kita. Atau baju Mas Aiman, jasnya. Warnanya biru. Kita kompak. Apa jasnya Mas Aiman? Merah. Berapa ini? Setelah di luar ditanya, tadi siapa hostnya? Mas Aiman. Jasnya apa? Merah. Kompak kita merah. Benar? Merah? Tidak kan? Artinya 1.000 saksi pun tanpa didukung alat bukti lain, itu bukan saksi. Ini Profesor Yiti Ganarsi yang bilang, guru saya loh. Saksi itu tanpa didukung alat bukti yang lain, tidak. Tapi kan ada alat buktinya Pak Bambu tadi yang disebutkan. Nah, apakah Bambu menyatakan pembunuhnya adalah itu? Tidak. Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam uji coba di 2 sekolah dasar yaitu SD Negeri Sentul 02 dan 03, pemerintah membagikan 3.000 paket makanan bergizi. Menu yang disajikan diantaranya nasi, ayam, sayur, buah, dan susu. Satu paket makanan bergizi seharga Rp14.900. Hal ini menampik spekulasi masyarakat bahwa satu paket makanan bergizi hanya Rp7.500.